Shalom semuanya. Waduh, suka nih cita Natal ya. Dahsyat. Siapa yang udah pernah dengar kesaksian saya sebelumnya? Hah? Saya udah 2 kali di sini. Belum ada yang dengar? Luar biasa. Sekarang dengar dong. Luar biasa. Ya, nama saya Anna Shirley. Aduh ilah, itu masih langsing. Sekarang mah langsung tuh. Umur 16 tahun itu. Itu umur 16 tahun. Main warkop. Terus main Lika-Liku Laki-Laki. Pemain komedi terbaik. Judulnya Lika-Liku Laki-Laki jadi Anna Molen. Ya, itu lagi konten jualan tahu. Ya, diberitakan sama wartawan katanya Anna Shirley sepi job. Jatuh miskin. Melarat tuh, lihat. Luar biasa gak wartawan? Keren kan? Haleluya. Ini sekarang kita lagi ngerayain Natal. Ya, Natal bagi kita semua apa sih? Pohon Natal yang mengkrelep. Apa arti Natal? Oh, dapat kado, dapat door prize. Apa nih? Oh, diskon. Mall lagi pada diskon. Ya, apa sih arti Natal? Ya, Yesus lahir buat kita. Maria sendiri dapat kabar. Waktu dia hamil pertama kali, malaikat bilang, kamu akan mengandung seorang anak. Maria kaget dong, pertama dengar. Coba ibu, punya anak perempuan gadis, tiba-tiba hamil. Ngomong sama mamanya, Bu, saya hamil. Anak siapa? Anak Tuhan. Nah loh, apa enggak dibawa ke rumah sakit tuh? Bukan ke rumah sakit bersalin, ke rumah sakit jiwa. Ngaku-ngaku anak Tuhan. Buat Maria itu gak mudah. Bener? Ini kita lompat dulu ke situ sebentar. Karena saya mau membukakan arti Natal yang sesungguhnya. Maria dengar berita itu gak mudah. Resiko hamil di luar nikah. Pada zaman itu ditimpuk mati pakai batu. Ditimpuk sampai mati pakai batu. Betul? Hamil di luar nikah. Orang yang berzina pada waktu itu resikonya kematian. Tapi apa reaksi Maria pada waktu itu? Saya boleh pakai ayat dong Pak Pendeta? Boleh ya, kan setengah jam masih lama. Setengah jam gak apa-apa. Nih reaksi Maria waktu dia mendengar. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab kenapa Maria bergembira padahal dia penuh resiko. Padahal itu kabar yang sangat mengejutkan buat dia. Sampai Yusuf pun takut kan, pengen ditinggalin. Tapi reaksi Maria, hatiku bergembira. Jiwaku memuliakan Tuhan karena Allah juru selamatku. Kenapa dia bergembira? Di ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena apa Maria berbahagia padahal resikonya mematikan? Karena dia tahu bahwa Tuhan lahir melalui hidup Maria. Karena Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya. Karena Tuhan memperhatikan kehinaan hambanya. Jadi gak ada lagi di sini kita yang merasa rendah. Amin. Ini Natal, kita harus bangkit iman kita. Tuhan sudah mengangkat kita, memuliakan kita. Kenapa dia mau lahir di kandang domba? Karena Tuhan memperhatikan kerendahan dan kehinaan hambanya. Amin. Gak ada lagi di sini ya yang merasa aduh gak layak. Aku gak layak, aku hina, aku miskin. Kalau kita anak Tuhan masih punya mental seperti itu, kita gak menghargai Tuhan. Karena dia Allah yang mulia. Dia pemilik sorga, bumi, laut beserta isinya. Mau turun ke dunia, lahir di sebuah kandang. Karena dia memperhatikan kerendahan, kehinaan hambanya. Saya dan saudara. Amin. Gak ada lagi sekarang di sini yang kita merasa rendah,
merasa miskin. Amin. Miskin, kaya, bahagia bukan tergantung duit. Kok jadi khotbah ya ini ya. Ini gimana, ntar kesaksiannya ntar. Gak tahu, ini saya ngikutin Roh Kudus. Karena saya duduk di situ. Waktu saya duduk situ, saya bilang ini orang gak bosan ya dengar kesaksian saya apa. Saya udah 2 kali, ternyata orang-orang baru, puji Tuhan. Saya duduk di situ, kok saya nangis gitu loh. Kenapa saya nangis? Karena Tuhan itu sedih. Kalau dia udah mati, memberikan nyawanya, surga mulia dia tinggalkan. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita menjadi kaya. Tapi dia sedih karena kenapa? Karena kita masih punya mental miskin. Amin. Miskin, kaya, bahagia, sukacita tidak tergantung duit. Enggak ada hubungannya. Berkat dengan duit enggak ada hubungannya. Saya seorang artis. Semua mobil saya punya merek. Semua merek mobil saya punya. Rumah saya pakai lift. Rumah saya kolam berenang di atas. Lapangan tenis di bawah. Fitness center. Home theater. Emang saya bahagia. Saya pemain komedi terbaik. Lika-liku laki-laki. Sampai tadi malam juga masih ditayang. Jodoh wasiat Bapak. Sama Po Ati jual kembang kuburan. Tapi gak ada hubungannya berkat itu dengan duit. Amin. Maria, dia bergembira karena dia tahu Tuhannya memperhatikan kerendahan hambanya. Oke? Jangan lagi kita merasa hina. Ya, jangan lagi kita merasa nggak layak, aku nggak layak, aku miskin, aku orang nggak punya. Aduh, jangan, itu menghina Tuhan. Amin. Tuhan Yesus nangis karena kita nggak percaya sama Dia. Waktu Lazarus mati, Maria menangis. Mana itu? Udah 4 hari jadi mayat. Menangislah Maria. Yesus juga menangis. Emang Yesus nangis karena Lazarus mati? Orang Dia sengaja lama-lamain 4 hari. Yesus nangis karena ketidakpercayaan mereka. Amin. Kita sukacita Natal, kita jangan bikin Tuhan Yesus menangis karena ketidakpercayaan kita. Amin. Kita harus bersukacita seperti Maria. Begitu dia dengar kabar bahwa dia mengandung yang penuh resiko, nyawa nyaris melayang kalau sampai ketahuan itu hamil di luar nikah, ditimpuk batu sampai mati. Dia enggak hidup dari apa yang dia pikirkan. Dia enggak hidup dari apa yang dia lihat. Dia enggak hidup dari apa yang dia rasa. Dia hidup apa yang firman Tuhan katakan. Bahwa dia Allah memperhatikan segala kehinaan hambanya. Amin. Mulailah hari ini keluar dari tempat ini tidak ada lagi kita yang merasa tidak layak. Karena apa? Apa yang dianggap sampah bagi dunia itu yang dipilih Allah. Amin. Kita mau merasa benar, kita mau merasa suci. Orang Tuhan milihnya yang dipilih, orang Tuhan milihnya yang dianggap sampah kok. Kenapa harus berkecil hati? Ya, saya bergelimpangan harta, saya punya nama, saya pemain komedi terbaik, tapi hidup saya kosong. Hidup saya kosong. Ketika saya dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, bukan lagi saya lagi di sebuah kamar atau lagi baca firman, enggak. Saya dilawat Tuhan, saya kebanyakan obat-obatan, kebanyakan alkohol. Orang ngelihat saya seksi pada zaman itu. Kalau enggak seksi enggak main warkop. Main warkop harus seksi. Orang lihat seksi, kinclong, gemerlap, glamor, tapi seperti kuburan marmer. Luarnya kinclong, dalamnya ulet, dalamnya busuk dan belatung. Itulah saya dulu. Ya, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Saya pikir dengan saya jadi artis, hidup saya udah, saya ketemu jati diri saya. Semua masyarakat melihat saya jadi orang terkenal. Wih, ini dia hidup gue yang sesungguhnya. Ini yang baru namanya diberkati. Saya gak peduli mama papa saya tinggalin saya. Saya gak peduli. Yang penting seluruh masyarakat Indonesia matanya tertuju kepada saya. Itu tidak menyembuhkan. Cuma Tuhan Yesus yang bisa menjamah hati dan batin kita. Cuma Tuhan Yesus yang bisa mengisi kekosongan hati.
Harta gak bisa mengisi. Duit gak bisa. Popularitas apalagi gak bisa. Cuma Tuhan Yesus. Waktu saya udah capek mabok. Tiap hari mabok bertahun-tahun. Pertama seperempat dulu. Tek. Kedua setengah. Besoknya 1. Besoknya 5. Lama-lama begini. Bener gak nangkep. Orang ngomong apa saya gak nangkep. Hah? Orang lihat saya seksi banget gitu kan. Cantik gitu pada zaman itu. Tapi dia gak tahu gue kalau ngomong ngiler. Kebanyakan. Ngiler. Gemeter. Kalau ngambil gelas gemeter. Karena udah racun semua obat. Otak saraf udah rusak. Kebanyakan obat pil anjing gila. Anjing gila dikasih pil itu tenang. Nah kita lagi sadar dikasih anjing gila. Gimana gak begini? Cuma Yesus yang bisa menyembuhkan kejiwaan. Ya. Waktu saya ke gereja, diajak adik saya, ayo Shirley ke gereja. Aneh buat saya ke gereja. Mana malam minggu, mulut masih bau, masih bau alkohol disuruh ke gereja. Ya udah dengan keterpaksaan, diajak duduk di depan. Pas lagi penyembahan, happy gitu tepuk tangan. Terus saya kritik nih, gereja kayak begini. Kok kayak diskotik gua semalam pada lompat-lompat? Kagak ada bedanya. Ya saya pemain komedi terbaik itu ngomongnya Betawi. Ya ngomongnya jadi Betawi begitu kan biar seger juga gak ada yang tidur. Terus begitu saya lagi menyembah dan mengeritik. Lagi menyembah aneh nih orang lompat-lompat. Apalagi pendetanya tuh pakai dasi mau kondangan kali ya. Tapi ngomong-ngomong ganteng juga tuh pendeta. Besoknya saya ke gereja cuma mau nyamperin pendeta ganteng. Jadi motivasinya gak benar. Ya tapi buat Tuhan, apapun motivasi kita kalau kita datang ke Tuhan, Tuhan sanggup menjamah. Jadi gak usah dihakimin. Kalau ada jemaat yang aneh-aneh, kalau ada jemaat yang aneh gitu kan, apalagi pakai baju aneh, tuh kelakuan aneh, nggak usah pusing. Doain, dilawat Tuhan, ketemu Tuhan secara pribadi, hidupnya nggak akan pernah sama lagi kayak saya, ya kan? Datang cuma mau nyari ke pendeta ganteng coba. Aduh hancur gak sih itu gereja kalau isinya perempuan kayak begitu. Untung punya Roh Kudus. Lagi nyanyi 12 kali nih. 12 gak kurang atu enggak. Haleluya, haleluya. Bener ini gereja gak bener ini. Gue duduk depan nih jangan sampai nangis. Bisa coplok bulu mata gue. Aduh haleluya. Tiba-tiba saya. Wah Yesus jatuh. Ampuni saya Tuhan. Ketemu Yesus secara pribadi. Saya gak layak seperti tadi kan. Yang awal-awal saya bilang saya gak layak. Saya banyak dosa. Tuhan ampuni saya Tuhan Yesus. Saya mabok. Saya berzina. Saya aborsi. Saya kumpul kebo. Ampuni saya Tuhan. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Tambah nangis dong, pandang kayu salib itu. Aku sudah membayar lunas semua dosa-dosamu. Pulang ke rumah, mata air, aliran-aliran air kehidupan memancar. Ya, begitu sampai di kamar. Yang biasanya nih kalau udah masuk kamar buka kulkas Jack Daniel glak. Kan saya punya moto, punya prinsip. Jangan biarkan otak kita sadar. Jadi setiap masuk kamar pasti buka kulkas glak alkohol. Tapi begitu saya dilawat Tuhan, masuk kamar saya jadi haus lapar akan firman. Maunya baca Alkitab terus. Marilah semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang padamu dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati sehingga jiwamu mendapat ketenangan. Aku mau pikul kukmu Tuhan. Aku mau pikul kukmu, aku mau belajar kepadamu karena engkau lemah lembut dan rendah hati. Sehingga jiwaku tenang, Aku gak perlu lagi obat, aku gak perlu lagi Dumolit, Magadon, Nipam. Aku gak perlu lagi Jack Daniel, gak perlu lagi semua.
Aku mau pikul kukmu Tuhan, aku mau belajar padamu. Kukmu enak, bebanmu ringan, jiwaku mendapat ketenangan. Buka lagi Alkitab. Amin ya. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan kamu, namun aku Tuhan menyambut kamu. Karena saya dari kecil, dari lahir gak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Mama papa kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Akhirnya papa waktu saya umur 4 tahun apa 3 tahun dia datang dari Manado. Papa saya penyembah kuasa kegelapan. Saya dibawa ke tempat penyembahan. Tempatnya hitam seperti ini tapi lebih gelap. Cuman ada lilin-lilin kecil dan dupa-dupa. Di situ papa mempersembahkan hidup saya kepada iblis sebagai apa? Tumbal. Ini Ana Shirley. Saya dibaptis pakai darah orang potong lidah. Set bisa nyambung lagi. Set. Darahnya langsung dibaptis ke saya sini. Jadilah saya milik setan. Apa dampak daripada anak yang diserahkan kepada iblis? Hidupnya dibikin hancur sama iblis. Dampaknya adalah kemana saya pergi. Walaupun saya masih kecil, saya mengalami pelecehan seksual. Berkali-kali. Sampai akhirnya saya jadi pecandu. Obat-obatan, alkohol. Punya sifat karakter keras. Maunya berantem. Kalau udah berantem nyarinya security yang gue ajak berantem. Gue tonjokin security. Bener ini gak bohong. Jadi dia dendam. Belum lagi ditunggangin kuasa kegelapan. Ya, tapi ada satu berita kabar baik. Sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah pilih saya. Sebelum saya ada dalam kandungan ibu saya, Dia yang membentuk dengan jari-jari buatan tangannya. Iblis boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan bisa putar balik buat kebaikan. Iblis, lu boleh hancurin hidup gua dengan alkohol, obat-obatan, dengan seks bebas, dengan semuanya. Sampai saya kena penyakit di usia 23 tahun karena terlalu banyak konsumsi obat-obatan. Saya kena penyakit yang mematikan. Iblis, dia mau menggagalkan, menghancurkan, memutuskan destiny Allah dalam hidup saya. Karena dia tahu setiap kita dipilih Tuhan, setiap kita semuanya sebelum dunia dijadikan, Tuhan punya rencana yang dahsyat. Amin. Jangan sampai destiny dalam hidup kita diputuskan sama Tuhan. Kita kembali ke jalurnya Tuhan. Amin. Tuhan keburu tangkap saya. Kalau saya nggak sakit mau mati, saya nggak ketemu Tuhan. Iblis mereka-reka jahat, Tuhan putar balik buat kebaikan. Dahsyat Tuhan Yesus. Semua orang yang besuk saya nangis. Mama saya nangis, tante-tante saya nangis. Ini gue sakit apaan sih? Kok pada nangis? Sakit apa sih? Kan saya juga udah lemes gitu. Dokternya datang, Bu, aduh, ibu sakit hepatitis A, B, C. Hah? Kayak kecap? Penyakit A, B, C, hepatitis. Apaan sih hepatitis? Nggak taunya ya. Yang A aja udah nggak boleh capek-capek. Yang B nggak bisa sembuh, apalagi C. Udah seperti kanker hati. Wow, karena waktu saya lahir baru ketemu Tuhan, ya mata air, aliran air kehidupan itu memancar. Karena saya sudah banyak baca firman, begitu saya dengar saya sakit yang mematikan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih. Ini saatnya kau nyatakan mujizatmu. Ini saatnya aku punya pengalaman pribadi dengan engkau. Terima kasih Tuhan. Sekalipun KLMNOPQRZ, aku percaya engkau yang mengampuni segala dosaku dan menyembuhkan segala penyakitku. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Diambil lagi darahnya. Hasilnya 1 minggu lagi keluar. Bu, ini luar biasa Bu. Ini A hilang, tinggal B sama C. Dalam nama Tuhan Yesus aku tidak hidup dari apa yang manusia katakan. Aku tidak hidup dari apa yang aku lihat hasil laboratorium. Aku hidup dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Sesungguhnya sakit penyakitku lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraanku lah yang dipikulnya. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh.
Jadilah sesuai apa yang kau perkatakan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya akan makan buahnya. Datang lagi hasilnya. Singkat cerita. Bu, waduh. Ini kok bisa gak ada hepatitisnya ini, gimana ini? Ibu dapat lever baru ini dari Tuhan nih. Wih, luar biasa. Bahkan ibu timbul antibodi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dia dokter di atas segala dokter. Dia tabib agung yang ajaib. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi itu mungkin bagi Allah. Asal kita percaya. Jangan seperti Maria dan kawan-kawan dan saudara-saudara yang tidak percaya. Maka menangislah Yesus. Kenapa lu gak percaya sama gue? Ya, jangan. Oke, kita harus percaya. Manusia hidup oleh iman, bukan dari apa yang kita dengar, kita lihat, kita rasa, kita pikir. Kita hidup dari apa yang firman Tuhan katakan. Oke, beres satu. Masuk pemurnian, sampai keartisannya udah kagak ada lagi. Ya, sampai lupa nih kalau saya artis nih. Saking prosesnya itu udah bukan kayak apa itu kayak dapur api setiap hari suhunya dinaikin. Dari hari ke hari suhunya dinaikin lagi. Tapi tidak soalim atau rohani super. Enggak, ada jatuh bangun. Ada jatuh bangun bersama Tuhan. Ada. Makanya tadi orang pikir saya mualaf karena saya pernah memang meninggalkan Tuhan. Saya bilang saya capek, ikut Tuhan malah kehilangan semuanya. Saya adalah orang yang kehilangan semuanya seperti Ayub. Harta, anak, hampir mati juga. Semua saya orang kehilangan. Di situ saya bilang, enggak ada Tuhan-Tuhanan. Udah saya tinggalkan. Tapi jangan salah. Pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ada cap tanda kita milik Kristus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Kita yang ninggalin dia. Amin. Kemana kau dapat pergi jika kamu mendaki ke langit, aku di sana. Jika kau naik gunung, aku di sana. Jika kau turun ke lembah, aku di sana. Jika kau turun ke dunia orang mati, aku pun di sana. Tidak ada satu kuasa yang bisa merebut jiwa kita dari tangan Allah. Amin. Kembali. 7 kali orang benar jatuh, maka dia akan bangkit kembali. Amin. Habis harta. Yang tadinya syuting gak ada syuting. Gak ada syuting. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jual rumah, jual mobil, jual jam tangan, jual emas, jual kasur, jual TV. Sampai tidur di karpet plastik yang 40.000. Ngeringkuk kayak pestol. Dahsyat gak tuh? Ini kenapa jadi gak ada syuting? Sampai kayak begini. Tapi di situ saya tetap jaga hati. Jaga hati. Tuhan, aku tetap menyembahmu. Tapi aku kangen mau ke gereja. Aku gak ada ongkos buat ke gereja. Bayangin mau ke gereja aja nih artis gak punya ongkos. Mau ngutang malu kan artis. Ntar diomongin. Iya inget dong masih punya jam butut. Walaupun bermerek tapi butut. Ambil ke tukang loa. Di perempatan pasar Minggu. Ambil. Bang naik ojek. Nih saya mau jual jam dong. Saya udah bosen soalnya udah rusak. 30.000. Hah 30.000. Ojek 10, persembahan 10, pulang 10. Cukup. Ya udah gak apa-apa. Yang penting gue bisa ke gereja. Ayo, ya udah asik puji Tuhan sampai di gereja. Ya Allah kita heran dan besar. Allah yang heran lah. Habis jual jam. Pulangnya, bisa-bisanya pulangnya. Cek ATM. Siapa yang transfer orang gak ada syuting. Cek ATM kuat banget cek ATM. Begitu cek ATM. Hah kaget nih. Manggil orang nih yang lagi lewat. Mbak sih mbak. Ini tolong liatin berapa mbak. Ada transferan masuk 2,5 juta. Saya bilang sama anak. Siapa yang transfer? Sampai detik ini gak tahu siapa yang transfer. Aduh luar biasa. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan.
Ya, kalau kita gila-gilaan nama Tuhan, Tuhan juga gila-gilaan nama kita. Amin, gak usah hitung-hitungan, gak usah. Amin, di malam Natal ini kita harus berubah, kita punya mental. Ya, datang ke Natal ke gereja ini penuh, bukan buat door prize dong. Bukan buat dapat handphone dong, ame beras. Amin. Kita mau menyembah Tuhan di tempat ini, kita mau memuliakan Tuhan. Kalau kita udah nyerahin hidup kita sama Tuhan, gak usah pusing apa yang kau makan, kau minum, kau pakai ya. Semua Allah akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Mau ke dokter gak punya duit. Ini makanya ayo pamer nih pakai sendal tinggi nih. Ya, ayo pamer nih tuh, ayo lompat-lompat nih. Kenapa? Karena nih tempurung pernah pindah. Mau ke dokter kan kudu dioperasi. Uangnya berapa? Karena Tuhan izinkan sampai saya 00 supaya saya berjalan dalam kuasa. Amin. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita penuh kuasa. Dalam nama Yesus tempurung yang pindah kembali normal. Dalam nama Yesus. Berbulan-bulan gak bisa ditekuk. Sekarang ayo pamer pakai sepatu hak tinggi nih. Tuh. Pan. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan kita gak punya duit lama. Karena dia mau kita praktek iman. Ya, aduh, kan saya udah bilang, berkat gak ada hubungannya sama duit. Kalau kita punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita orang yang diberkati. Amin. Amin. Sampai detik ini juga saya nggak syuting. Nggak ada syuting. Tapi saya bikin YouTube channel, Celetukan Komedi Rohani. Itu semua firman Tuhan, tapi ngomongnya komedi. Nanti ya, saya share itu YouTube-nya. Seperti itu. Jadi apapun, sakit apapun, gatal satu badan. Seperti Ayub, digaruk makin bonyok. Aduh Tuhan Yesus, iblis bisikin kanker kulit. Aduh Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ini penyakit dari kuasa kegelapan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Aku perkatakan gatal-gatal lenyap dalam nama Yesus. Lama-lama tuh merah yang bonyok makin kering instan. Saya hidupnya udah mengandalkan Tuhan 100%. Saya udah gak mikirin lagi hidup saya, gak mikir. Saya udah gak mikirin lagi saya mau beli baju, saya mau handphone baru. Aduh, Tuhan mencukupi segala keperluan. Menurut kekayaan dan kemuliaan. Tuhan, saya mau bikin YouTube channel. Karena selama ini YouTube saya gak punya YouTube. Profil saya dipakai sama orang lain. Kalau orang lain aja subscribernya banyak ya, apalagi kita yang bikin sendiri. Nah akhirnya saya bilang, Tuhan tapi handphone saya jelek, saya kepengen konten dong. Tiba-tiba ada ibu-ibu datang, anak di mana? Ayo kita ke ITC, ngapain? Ayo ikut. Suruh pilih iPhone dong, iPhone terbaru dong. Kan? Berkat gak ada hubungannya sama duit. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dia datang nih ke ITC. Aduh, gue lihat si Cici ini gak tega. Nah, nih di sini ya. Aduh Tuhan, aku kok gak tega ya. Dia mau beli iPhone yang paling baru, 26 juta. Aduh, jangan aji mumpung. Mentang-mentang mau ditraktir, yang mana nih yang paling mahal ya? Mobil gak ada di mari mobil. Langsung saya bilang, Cik, ada Oppo Reno 12, harganya setengah. Udah jangan epon-eponan deh, apel-apel groak, nggak usah dah. Sini aja yuk, sini. Ini aja udah cukup nih, ya. Oppo Reno 12 nih 10 juta lebih nih, itu kan 26. Itu namanya mental raja. Nggak aji mumpung, nggak usah khawatir, ya. Burung di udara dia pelihara, bunga di ladang dia hiasi, apalagi ini. Ya gak? Anak Tuhan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kini ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus lebih dari segalanya, bahkan semuanya ku anggap sampah. Amin. Oke, sekian dan terima kasih. Lain waktu kita khotbah aja dah. Ya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh iya YouTube. Ana Betty Ana official. Karena saya berdua. Kalau kita ngelawak kudu ada yang tiktokannya. Tapi buat kalian yang mau
bergabung boleh. Ya, kita pasti celutukan firman tapi ngomongnya Betawi gitu. Contoh boleh nggak contoh boleh. Contoh, berbahagialah orang yang membawa damai karena dia akan disebut anak-anak Allah. Ya kita udah ngedamain, nah ini ada teman saya, akhir lagi gedok sama teman gue. Kan gue kan udah ngedamain nih sesuai firman. Berbahagialah orang yang membawa damai. Masa ujung-ujungnya kita yang dimusuhin, kita kagak tahu sebabnya, itu kenapa begitu? Nah si temennya jawab, kita menderita karena kita berbuat baik, itu pun kasih karunia, Lu jangan mau berkat mulu. Nah contohnya seperti itu YouTube-nya ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya hobi drama atau komedi, boleh hubungin saya. Kita dialog bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin.